Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Asdarina MPD selaku dosen mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam perkuliahan ini. Baiklah, perkenalkan saya Ayu Azhari dengan NIM 0302200010 dari Prodi PBSI angkatan 2022 semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang telah saya pahami dari makalah kelompok 4 mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang berjudul Lingkungan Bunyi Bahasa dan Pengaruhnya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Jadi, lingkungan bunyi bahasa adalah unsur bahasa yang bersifat fungsional dan berperan penting dalam membedakan makna dalam bahasa. Lingkungan bunyi bahasa merupakan bagian dari sistem bahasa yang terdiri dari unsur-unsur bunyi bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna, di antaranya ada fonemik dan ada fonetik. Yang pertama ada fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek dari kajian fonemik adalah fonem. Sedangkan fonem adalah satuan bunyi terkecil yang menjadi objek kajian fonemik yaitu sendiri. Fonemik merupakan ilmu yang mempelajari atau menganalisis bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna, sehingga bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan manusia akan mempunyai arti yang berbeda-beda pada setiap bunyi bahasa tersebut. Yang kedua ada fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Perhar 2008 halaman 19, dasar fisik tersebut terdiri atas dua segi, yakni segi alat-alat bicara serta penggunaannya dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dan sifat-sifat akustik bunyi yang telah dihasilkan. Nah, objek kajian fonetik berbeda dengan objek kajian fonemik. Objek dari kajian fonetik yaitu mengkaji fon. Objek kajian fonetik yang mengkaji fon berarti bahwa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Fonetik lebih fokus pada analisis bunyi-bunyi bahasa secara fonetis tanpa memperhatikan perbedaan makna yang terkait dengan bunyi-bunyi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengaruh bunyi terhadap lingkungan. Pengaruh bunyi terhadap lingkungan atau bunyi yang berbeda sebelum atau sesudah bunyi utama. Akan terjadi dua peristiwa perubahan yang disebut asimilasi dan disimilasi yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang mengakibatkan mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Menurut Krida Laksana 1984 halaman 17, asimilasi adalah peristiwa perubahan sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Contohnya adalah kata sabtu. Dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan sabtu, di mana terlihat bunyi D tersebut menjadi P sebagai akibat pengaruh bunyi T. Bunyi D adalah bunyi hambat bersuara, sedangkan bunyi T adalah bunyi tak bersuara. Oleh karena itu, bunyi D yang bersuara itu karena mempengaruhi bunyi T yang tak bersuara, berubah menjadi bunyi yang tidak bersuara. Kalau perubahan itu menyebabkan perubahan identitas sebuah fonem, maka perubahan itu disebut asimilasi fonemis. Dalam kasus bunyi B, perubahan menjadi bunyi T pada kata sabtu yang tadi, karena dalam distribusi lain dapat dibuktikan bahwa bunyi B dan T adalah dua fonem yang berbeda, yaitu fonem B dan fonem P, maka perubahan tersebut merupakan asimilasi fonemis.
Kalau perubahan itu tidak menyebabkan perubahan identitas sebuah fonem, maka perubahan itu bukan asimilasi fonemis, melainkan mungkin asimilasi fonetis atau asimilasi alomorfemis atau penggolongan asimilasi berdasarkan tempat fonem yang diasimilasikan. Yang kedua ada dismilasi. Dismilasi merupakan perubahan yang terjadi bila dua bunyi yang sama berubah menjadi tidak sama. Menurut Krida Laksana, 1984 halaman 41, dismilasi merupakan proses kebalikan dari asimilasi. Kalau dalam asimilasi, dua buah bunyi yang tidak sama diubah menjadi sama, maka dalam kasus dismilasi, dua buah bunyi yang sama diubah menjadi dua buah bunyi yang berbeda atau tidak sama. Contohnya pada kata belajar. Kata tersebut berasal dari perbentukan ber plus ajar yang seharusnya menjadi belajar. Namun di sini bunyi R pertama diisimilasikan dengan bunyi L sehingga menjadi belajar. Nah, satu lagi contohnya ada kata terantar. Ter plus antar. Bunyi R dan R pada kata terantar diubah menjadi bunyi L dan R menjadi terlantar. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari makalah kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.